Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wa taulil amril mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hujaj, para asatid, para guru, para pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid MRTK, Ustadz Imam dan kawan-kawan, para asatid, Ustadz Muslim, Ustadz Misbah, Ustadz Ihsan, dan para asatid lainnya, para hujaj, Haji Iwan dan lain-lain, para tokoh, Pak Heri dan kawan-kawan, para hadirin dan adik-adik yang saya hormati. Saya, mungkin bapak-bapak juga, sebulan atau 2 bulan terakhir ini sedang mengalami keprihatinan, kaget, cemas. Diawali dengan wafatnya Pak Tateng Gunadi 2 bulan lalu, meninggal mendadak. Jadi maghribnya terasa di dada ada keluhan, menduga sendiri bahwa itu sebagai efek dari mah. Kemudian menunda pemeriksaan di pagi harinya. Sambil duduk tumbang, dan kemudian pas dibawa ke rumah sakit sudah meninggal. Sebulan berikutnya, sebulan apa lebih, Mbah Yus ya, juga sore diperiksa, katanya mengalami sesak, maghrib meninggal. Kemudian kemarin Ustadz Salim, jadi berurutan nih di Chandra Loka ya. RT 4 2 orang, RT 2 2 orang, 1 orang. Ya, mudah-mudahan istirahat dulu, jangan ada yang meninggal dulu, walaupun itu ajal. Kita tahu ayat ini, kita semua tahu Al-A'raf. Kita sudah tidak bisa mengelak kalau ajal itu tiba ya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya, meninggal. Justru itu yang membuat kadang-kadang saya secara pribadi masih cemas, masih was-was ya. Kenapa? Karena ini kita mungkin ada yang masih sangat sayang banget sama istri, sama anak, sama harta, sama tahta. Karena memang ini sudah suratan menjadi sesuatu yang menghiasi kita. Ya. Orang cemas, takut meninggal karena mungkin istrinya,
karena mungkin anak, karena mungkin harta, karena mungkin tahta. Nah, ternyata ada sebuah cerita dalam kitab Hilyaul Aulia wa Tabaqatus Syifa. Meninggal itu, wafat itu bisa karena sebab penyakit, tapi yang paling besar itu karena sebab psikologis. Ceritanya dalam kitab Hilyaul Aulia Tabaqatus Syifa karangan Abu Nuaim. Ya, barangkali ada yang pernah mendengar dalam kitab itu. Abu Nuaim al-Asbahani atau al-Isbahani, wafat 1030-an, berarti sudah 1000 tahun lalu ya, 1000 tahun lalu. Diceritakan seorang wali. Wali itu adalah sosok yang punya waskita, ya, punya kemampuan melebihi orang biasa. Wali itu bisa melihat sesuatu yang orang awam tidak bisa lihat, bisa merasakan yang orang awam tidak rasakan. Satu waktu si sang wali ini melihat segerombolan wabah sedang terbang. Lalu sang wali bertanya kepada para gerombolan wabah ini, "Wahai para wabah, hendak kemanakah kalian?" Kata wabah, "Kami menuju kota Damaskus." Damaskus itu Suriah ya. "Hendak apa?" "Kami hendak menguji penduduk kota Damaskus dengan penyakit." "Berapa lama kiranya kalian akan berada di Damaskus?" Kata para wabah, "Kami akan berada menguji orang-orang Damaskus selama 2 tahun." Apa yang akan diakibatkan oleh serangan wabah pada penduduk kota Damaskus itu? Kata para wabah, "Mereka akan tertimpa penyakit dari kami, dan selama 2 tahun itu akan ada yang meninggal sejumlah 1000 orang." Sekian tahun kemudian, sang wali bertemu dengan gerombolan wabah itu. "Wahai para wabah, berapa orang yang sudah mati, yang terjangkiti oleh wabahmu dari penduduk Damaskus itu?" Kata wabah, 50.000 orang. "Kok bisa? Sedangkan dulu kau katakan bahwa akibat wabah itu penduduk kota Damaskus yang mati hanya 1000 orang." Kata wabah, "Iya, yang mati akibat dari wabah sejumlah 1000 orang. Tapi yang mati akibat kepanikan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu sejumlah 49.000 orang. Jadi yang mati akibat wabah 1000 orang, yang mati akibat efek psikologis, ketakutan, kepanikan, dan kecemasan 49.000 orang." Apa pesannya? Pesannya adalah kematian itu bisa karena wabah, karena penyakit, karena sebab yang bersifat fisik, tetapi kematian terbesar itu diakibatkan oleh akibat yang bersifat psikis. Itulah mungkin salah satunya yang saya cemaskan.
Kalau berurutan yang meninggal itu, ya, seperti COVID kemarin itu bisa berdampak kepada menurunnya kesehatan seseorang dan bisa menimbulkan kematian dari akibat kecemasan, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran dan segala macam itu. Nah, barangkali bapak-bapak sudah tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang bukan cuma sehat secara psikis kejiwaan, tetapi juga sehat secara jasadi, ya, secara badani. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah orang yang sangat menekankan pentingnya memelihara mulut, ya, gigi. Bahkan berulang-ulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan umatnya untuk menyikat gigi kalau dalam bahasa sekarang, bahkan dalam setiap waktu, gitu ya. Jadi betapa pentingnya memelihara mulut itu, mungkin nanti para dokter yang bisa menjelaskan kenapa sedemikian penting memelihara mulut itu, ya. Jadi Rasulullah menganjurkan pada setiap mau sholat, ya, wudu, ya. Dalam wudu sendiri itu ada simbol membersihkan kumur-kumur, tapi lebih dari itu. Bahkan ini ada beberapa hadis. Saat mau membaca Al-Quran, ya, itu dianjurkan untuk bersikat gigi atau bersiwak kalau dalam bahasa tradisi Nabi, ya. Kenapa? Sebab katanya saat kita membaca Al-Quran, selain berpahala, itu didengarkan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat itu sampai mendekat ke mulut kita. Jadi yang baca Quran ini luar biasa, ya. Selain berpahala, juga dia akan mengalami pemeliharaan kesehatan kalau sesuai dengan anjuran Nabi, ya. Kemudian saat mau masuk rumah, kalau Rasulullah habis bepergian, mungkin bertamu ke rumah para sahabatnya, atau mungkin dari pasar atau dari mana, pas mau masuk rumah bersiwak, ya, membersihkan mulut. Saya kurang tahu tuh bersiwak ala Rasul apakah sama dengan bersikat gigi yang sekarang, ya. Tapi minimal kalau sekarang membersihkan mulut, ya. Kemudian saat mau sholat tahajud juga membersihkan mulut, bersiwak. Kemudian setiap bangun tidur, baik tidur malam ataupun tidur siang, bersiwak. Beberapa mungkin kita sudah tahu, tapi kalau diikuti dengan hadis-hadis Nabi, begitu hampir setiap aktivitas, ya, kita itu dianjurkan untuk bersiwak, bersikat gigi. Bangun tidur baik malam ataupun siang bersikat gigi, ya. Mau baca Quran menggosok gigi atau membersihkan mulut. Habis bepergian, pas mau masuk rumah membersihkan mulut. Itu kayaknya mungkin gambarannya kalau kita tafsirkan itu agak bebas. Habis dari luar
mungkin untuk membersihkan kondisi rumah kita dari ragam penyakit, kita harus membersihkan mulut dulu. Mungkin cuci tangan misalnya macam gitu ya. Tradisinya. Yang berikutnya, ini penting nih. Kalau orang Islam harusnya sehat ya. Bahwa bangun sebelum subuh, bahkan ada seorang tabib mandi sebelum subuh, bahkan bisa mulai pukul 00, itu punya efek terhadap kesehatan tubuh kita. Salah satu yang paling bisa dikenali yang pernah saya alami, itu tubuh kita beraroma, tidak bau, tidak asam kalau mandi malam itu ya, atau mandi sebelum subuh mulai jam 00 ya, atau jam 4 atau jam 3 sebelum subuh. Salah satu indikasinya aroma tubuh kita itu walaupun sampai sore itu enggak asam, enggak berbau. Yang berikutnya itu menjaga kesehatan. Kemudian diuraikan oleh si tabib itu, kenapa orang-orang tua kita dulu itu sehat-sehat. Di samping karena mungkin makannya teratur ya, tidak makan mengandung zat kimia, itu karena ada pembersihan antioksidan barangkali ya, pembersihan racun-racun dalam tubuh lewat mandi. Itu. Ya. Jadi bukan cuman bangun, dilengkapi dengan mandi. Gitu ya. Saya ini termasuk yang cemas ya, karena usia saya minimal, saya tuan Pak Jalub, tuan saya. Saya sudah berumur 50-an. Kalau Ustaz Muslim berapa Ustaz? Ya. Kayaknya itu udah mulai zuhur ya. Kalau istilah sholat, bentar lagi asar, kemudian maghrib gitu ya, kemudian innalillahi gitu. Jadi kayaknya untuk usia 40 ke atas ini kita terbantu oleh ekosistem keagamaan kita. Jadi bangun subuh, mandi subuh itu bisa menyehatkan, dapat memperpanjang umur. Kalau Pak Haji Sujianto kan emang sehat walafiat. Tongkrongannya masih segeran beliau kayaknya dibanding saya. Ya. Ibadahnya rajin barangkali, bangun subuhnya rajin, mandinya rajin gitu ya. Sikat giginya rajin, sikat gigi rajin, mandi menjelang subuhnya rajin. Wah, bisa umur 70-an itu ya. Pak Haji Joko ya. Jadi ini ala Rasul begitu. Rajin sikat gigi, rajin mandi. Kita tradisin aja tuh biar orang-orang masjid, orang-orang musola ini panjang umur ya. Pak Agus nih harus panjang umur, Pak Agus. Nggak ada Pak Agus, nggak ada yang ngitung duit MRTK. Ya. Pak Lukman imam ya, walaupun ada Ustaz Badrun imam hariannya Pak Lukman ya. Kalau Pak Lukman umur berapa? 17 ya. Pede Pak ya. Iya, harus pede, harus yakin ya. Pak Yanto nih udah berumur juga masih sehat walafiat, karena dekat ke musola dia ngurusin masjid muli Pak, didoain orang ya. Insya Allah. Ini juga nih ada generasi Pak sesepuh kita, Pak Sepeno. Kayaknya beliau sebelum WA mandi dulu tuh. Rutin tuh WA, suruh bangunin orang. Pokoknya jam 3 sudah tayang tuh, ya. Pak Haji Sepeno. Jadi bangun subuh, mandi subuh, selain berpahala ya,
menyehatkan, dan otak kita menjadi lebih cerdas katanya gitu ya, yang bangun subuh itu. Nah ini nih, ini yang kuliner nih. Ini nih, waduh, ternyata kita mungkin sudah tahu, makan itu sepertiga aja, minum sepertiga, napas sepertiga, jangan dihabisin semua full tank makan, nggak bisa napas ya. Kalau bahasa Sunda tuh kamangkaraan, ya kamangkaraan. Jadi kenapa Rasulullah SAW itu sehat? Beliau tuh makan sepertiga. Kayaknya kita nggak sanggup, sepertiga masih belum kenyang gitu. Beli makanannya enak ya, Pak Jiwan. Makanannya enak, sate itu, kebuli. Ya. Hah? Oh, iya. Apalagi Ustadz Ihsan nih yang sering keluar kota ya, di setiap tempat ya, Palembang, pempek Palembang, Padang, nasi Padang asli. Jadi ini kayak di sini siapa yang sudah menjalankan? Kayaknya badan yang tipis-tipis sudah jalanin. Kayaknya kayak saya, Pak Lukman. Waduh, sebelum apa namanya? Jalur kuning melengkung belum berhenti, diuber terus ya. Ini mungkin orang kedokteran lebih paham nih ya. Berapa itu sepertiga itu, sepertiga makan tuh gimana itu? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepiring nasi mungkin 3 gelas air gitu kali ya ngitungnya. Pak Saprudin pernah ngitung nggak itu? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Ini kalau panjang umur nih ya, panjang umur, sehat, kata Nabi begitu. Nah kalau ini tambahan saran ini dari seorang peneliti, John Robert. Katanya kalau tidur lampu harus matiin. Sebab kalau tidak dimatiin, jadi kalau dimatiin itu di sini dijelaskan menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau tidur jangan dinyalain, dimatiin. Ya. Supaya kemudian tubuh itu memproduksi hormon melatonin. Jadi melatonin ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang tuh yang nggak bisa tidur kalau terlalu gelap gitu ya, atau lampunya gelap dia nggak bisa tidur. Jadi harus membiasakan tuh. Kalau saya secara pribadi emang kalau terang tuh kurang nyaman ya. Kalau gelap tuh lebih privat gitu, kita mau ngapain aja gelap, nggak pakai baju juga tidur lebih nyaman ya. Tapi kalau terang-terang gitu kayaknya kayak diliatin orang gitu ya. Tidur tengkurap nggak boleh ternyata ya. Jadi Nabi itu mengisahkan ada sahabat yang sedang tengkurap dibangunkan. Ya kita mungkin secara awam gampang, karena kalau tidur tengkurap itu apa namanya, jantung kita terhimpit sehingga sulit napas ya. Yang berikutnya, nah ini yang susah nih, tidak pernah marah. Kalau tidak pernah marah mungkin susah ya, meminimalisir marah. Jadi kalau mau panjang umur jangan sering marah-marah. Kayaknya susah nih. Apalagi kalau kita guru gitu ya, lihat murid bandel tuh kayaknya aduh udah dibilangin pelan-pelan nggak bisa, sedang nggak bisa, bahkan kita marah-marah juga dia masih dablek aja gitu ya. Nah marah ini
Marah ini kata Nabi, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat itu, nih mungkin harus dijelaskan kepada anak muda. Anak muda itu kan kadang-kadang ingin membangun eksistensi lewat menunjukkan dirinya marah gitu ya. Apalagi anak-anak geng motor atau siapapun salah sedikit marah. Ternyata marah itu menurut Nabi bukan lambang kehebatan. Lambang kehebatan itu justru orang yang sabar. Saat dia harusnya marah, dia nggak marah karena dia bisa mengontrol dirinya. Nah, efek kemampuan mengontrol diri sendiri itu nampaknya menunjukkan bahwa dia mampu mengontrol emosinya sehingga emosinya itu bisa tidak menjadi penyebab dia mati. Tadi dari kisah kitab Hilyaul Aulia Tabakutu Syifa dijelaskan bahwa sebab kematian itu 1%, ya, sebab kematian yang bersifat penyakit 1% atau 1 kali, ya, sedangkan 49 kalinya diakibatkan oleh psikis. Berarti orang yang mampu mengontrol psikisnya, mengontrol mentalnya, pikirannya, jiwanya, itu akan lebih sehat dibanding orang yang mudah sekali melampiaskan kemarahan. Gitu. Kalau di sini sih kayaknya orang sabar semua ya, di pasar tuh orang kali, di pasar, di parkiran, di jalanan. Tapi kadang-kadang kita ini diperpendek umur sama supir angkot, ya. Aduh, ya Allah, supir angkot tuh kayak hidup tanpa aturan dan dia menikmati kalau marah. Dia marahan dia, ya. Kadang-kadang kita lagi mau naik motor di belakang dia parkir sembarangan, nggak mau minggir itu. Apalagi kalau bawa mobil dia santai aja. Tadi kita mau gimana juga dia nggak pindah-pindah ini, gitu. Ini kayaknya ya kita bukan doain ya, itu bisa memperpendek umur dia dan memperpendek umur orang gitu. Marah ternyata bisa menyebabkan juga kematian. Nah, ini hasud iri dengki. Saya pernah menyampaikan dalam khutbah, hasud iri dengki itu kan gini, iyakum wal hasad, innamal hasad yakulul hasanat kama akulun nar hatabah. Orang hasad itu, saya orang menyampaikan, kita berdoa nih setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ingin diberikan kehidupan di dunia yang hasanah, yang bagus. Wa fil akhirati hasanah. Tetapi hasad, ya, kita berdoa 5 menit kemudian hasad, ya, iri dengki ya sama orang. Maka kata hadis tadi, doa yang kita mohon kebaikan itu baru naik ke atas tuh, ya, untuk sampai kaul dipotong tuh oleh rasa hasad, turun lagi, kurang lebih gitu gambarannya. Nah, berarti harapan untuk mencapai kebaikan itu diinterupsi, dipotong, digagalkan oleh rasa hasad. Siapa yang potensial hasad itu? Kata Imam Ghazali atau para ulama yang lain, setidaknya ada 3 nih yang orang potensial hasad. Nah, hasad ini selain dia menggagalkan pencapaian keinginan hidup yang baik di dunia dan akhirat, digagal oleh hasad, juga hasad itu memakan, bukan cuma memakan kebaikan, memakan diri sendiri. Efeknya itu merusak diri sendiri. Yang potensial hasad pertama, ini orang kaya. Orang kaya sudah melekat di dalam dirinya itu keinginan untuk dilihat sebagai orang paling kaya.
dan ada syahwat keinginan ingin dihormati orang. Bukan cuman itu, ya nanti takabur, ya jatuhnya takabur tuh kalau udah hasad itu. Dia tidak suka hasad juga, tidak suka melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Susah ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini orang hasad nih. Orang kaya diawali rasa hasud, kemudian jatuhnya takabur. Takabur itu apa? Takabur itu menolak kebenaran dan merendahkan orang. Pada setiap orang, kata para ulama itu ada potensi itu. Ada, pada kita semua ada. Baru sedikit dari motor ganti mobil, itu udah mulai tuh, udah melekat tuh, ya sudah mulai hasad. Dan dia tidak senang kalau ada orang lain yang punya harta seperti dirinya. Ada kebalikan dari hasad itu ghibtah, ya. Ya, Ustaz Aziz pernah dengar ghibtah? Di kebalikan dari hasad. Kalau itu bagus. Ghibtah, Ustaz Luman pernah dengar nggak? Ghibtah. Ini hasad nih, ya. Berarti kalau orang kaya hasad, takabur, gampang sakit nih. Gampang sakit nih. Yang kedua, orang berilmu, ya, dia merasa ilmunya banyak, merasa nih orang lain di bawah dia, ada orang lain yang terlihat mungkin mulai pinter, mulai nggak senang tuh dia, mulai nggak senang. Bahkan yang paling menyedihkan, saya dapat cerita dari mana itu? Ada di kampung imam harian atau imam yang menguasai masjid. Kemudian ada penduduknya yang belajar nyantren, santren, pulang, bacaannya lebih bagus. Ribut itu, bayangkan tuh, ya, ribut. Jadi orang pinter, hati-hati nih. Orang pinter kalau mulai hasud, apalagi sombong, itu bisa merusak kesehatannya. Yang ketiga, orang yang merasa agamis. Wah, udah sholatnya dia merasa lengkap, dilengkapi dengan rawatib, tahajud, duha, baca Quran, puasa, mulai itu. Kata Imam Ghazali, setan itu selalu berada dalam tikungan dia. Hati-hati tuh. Karena setan itu sudah bersumpah memang kontrak dengan Allah akan selalu menjerumuskan kita. Orang yang merasa paling agamis, ya, hasud, tidak suka kemudian orang lain dianggap agamis juga, gitu. Kemudian sombong, ini hati-hati. Selain dia kemudian bisa tertolak amalnya, kesehatannya bisa menurun. 3 efek dari hasud nih, ya. Rusak secara kesehatan, rusak secara hubungan persaudaraan. Kan sering tuh kita dengar dari saudara itu berebutan harta waris misalnya, atau misalnya sang kakak tidak suka adiknya lebih pintar, lebih kaya, atau sebaliknya, sang adik tidak suka kakaknya lebih kaya, lebih pintar. Bukannya kerjasama, malah saling hasud di depan orang tuanya, sehingga orang tuanya sedih. Pertama, secara pribadi rusak psikisnya dan fisiknya. Yang kedua, secara persaudaraan rusak. Yang ketiga, secara lingkungan sosial rusak. Apa misalnya? Kubu A menjelekkan kubu B, kubu B menjelekkan kubu A. Maaf, mungkin di sini nggak ada. Biasanya ada di majelis taklim,
di ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu ini mungkin bukan ibu-ibu sini ya. Seringkali setelah pulang dari pengajian yang diperbincangkan hangat itu bukan tema hasil pengajian, tapi ngomongin orang. Itu tadi pakaiannya apa gitu. Kemudian show off. Ya, show off. Jadi kata Buya Hamka, kalau laki-laki itu syahwatnya, sukanya perempuan, anak-anak, harta, tahta. Perempuan sukanya perhiasan. Dia makanya nanti katanya di akhirat itu kompensasi tertinggi bagi laki-laki itu bidadari. Memang itu ininya. Ultimate apa tuh bahasa Inggrisnya tuh? Ultimate orientasi tertingginya itu wanita, bidadari lambangnya. Kalau perempuan itu bukan bidadara, bukan laki-laki. Motif tertingginya itu ingin dia menjadi pusat perhatian. Jadi kalau dia ikut pengajian majelis taklim, maaf, kebahagiaan tertingginya bukan dapat ilmu. Mungkin ini mudah-mudahan salah ya, bukan dapat ilmu, tetapi dipuji. Itu ibu bajunya bagus, itu perhiasannya bagus. Jadi dia tuh ini puncak ekstase tuh, kalau obat ekstasi itu. Makanya suami-suami hati-hati ya, kalau ibu-ibu ikut pengajian tapi yang menjadi fokusnya ini apa namanya itu ya, flexing berarti nyimpang. Yang harusnya adalah mendapatkan inspirasi gitu, mendapatkan hikmah. Jadi itu. Nah, iri dengki ini bahayanya itu. Dan kata Imam Ghazali, kita semua punya. Mungkin yang baru punya motor baru sudah mulai, yang baru punya mobil mulai, yang punya ilmu baru D2 mulai, S1 mulai. Jadi ada jebakan-jebakan, tikungan-tikungan setan itu ya. Makanya nanti yang ada disebut ulama su. Ulama su itu bukan cuman ulama yang dalam pengertian tidak konsisten. Nah, buku tadi Abu Nu'aim Al-Asbahani, Hilyatul Auliya wa Tabaqatus Syifa, buku itu diciptakan 8 jilid abad tahun 1000-an itu. Buku itu ditulis untuk mengkritisi sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagai paling ulama, paling wali, paling soleh gitu ya. Pokoknya paling-paling di buku itu. Karena di waktu itu, di waktu Abu Nu'aim hidup, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai wali. Gitu. Banyak orang yang mengklaim dirinya wali, sehingga klaim itu ditransaksikan di masyarakat waktu itu. Nah, sekarang ini maaf, ada sedang kontroversi itu, ada mungkin bapak-bapak sedang nonton itu ya. Kontroversi tentang keturunan Nabi ya. Mungkin ada yang asli keturunan Nabi, tapi katanya ada juga karena berdasarkan sertifikat supaya dianggap sebagai Habib gitu. Jadi buku ini mengkritisi itu. Jadi kalau dalam konteks ulama itu ada ulama su, mungkin kalau di lingkup kita ada sarjana su barangkali ya. Sarjana yang tidak punya cukup awareness, kepedulian terhadap otoritas keaslian kesarjanaannya, sehingga dia cenderung berkolaborasi dengan hal-hal yang kurang bagus ya. Misalnya seorang insinyur
ahli jalan, ahli teknik sipil, membuat jalan, tidak punya orientasi pembuatan jalan itu untuk memberikan manfaat biar orang selamat, tetapi membuat jalan lebih banyak supaya proyeknya besar, sehingga kualitas jalan yang harusnya 10 cm dipotong jadi tinggal 3 cm, hilang 7 cm-nya gitu ya. Itu sarjana teknik sipil yang ya. Dokter misalnya ya, orang nggak harus sesar disuruh sesar ya. Di Indonesia ini kayaknya memang ekosistemnya ekosistem tadi, orang jadi mau ke rumah sakit itu bukannya tambah panjang umur jadi pendek umur iya kan, di Indonesia itu kalau belum ada duit belum bisa masuk ruang ICU untuk ditangani. Tapi kayaknya LSM belum ada tuh yang kerja di situ ya. Ribuan orang itu mati gara-gara misalnya malpraktek, salah penanganan ya, dan seterusnya. Nah ini barangkali sedikit saran bagi saya secara pribadi, mudah-mudahan kita bisa mengendali kecemasan kita ya, biar nggak cepat mati ya, nggak cepat meninggal. Sebab ternyata faktor orang bisa cepat meninggal itu bukan cuman penyakit, tapi lebih besarnya karena efek psikologis, efek kejiwaan. Rajin-rajinlah sikat gigi ya, menggosok gigi setiap bangun tidur, mau sholat dari luar ya. Kemudian berikutnya apa tadi, bangun mandi ya, sebelum subuh mandi ya, rutinkan. Mudah-mudahan yang ada di sini meninggalnya nanti 10 tahun mendatang, mudah-mudahan ya, jangan cepat-cepat ya. Kalau 10 tahun mendatang, sekarang yang sudah 40 50 ya, yang sudah 50 60, kalau yang sudah 60 70. Tapi juga jangan kepanjangan juga ya, nanti nggak ada temennya sepi. Kemudian makannya yang teratur, jangan banyak-banyak, yang pol-polan ya. Pak Ketua PSI, Pak Mualim, makan yang teratur. Kalau Pak Mualim kayaknya langsing teratur makannya ya. Kalau tidur lampunya matikan, tidur jangan tengkurap ya. Usahakan kontrol marah dan tidak iri dengki. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi bapak-bapak semua. Kita ingin lingkungan yang positif ini terus bisa dipertahankan ya, panjang umur semua ya, dari belakang sampai depan, dari mulai Pak Yusuf sampai saya, dari Pak Jalu sampai Pak siapa itu ya, Pak Supeno, ada ini udah Pak Bahar, jenggotnya udah putih ya tapi sehat walafiat mudah-mudahan, Wahyu, Aziz dan lain-lain. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.